Kata Rasulullah, walam yunqisul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil mu'nah wa jawris sultani. Yang kedua, yang mana Nabi berlindung dari kondisi seperti ini, dan Nabi tidak ingin kondisi ini mendapati para sahabat Nabi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tatkala manusia sudah mengurangi timbangan mereka, takaran mereka ketika muamalah, maka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan pangan. Kemudian siddatul mu'nah, kesulitan ekonomi. Kemudian wajauris sultan, dan juga ditimpakan kepada umat, yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Ternyata adanya pemimpin zalim itu karena siapa? Karena rakyatnya yang tidak patuh kepada Allah. Wa kadzalika nuwalli ba'dhum ba'dha. Demikianlah kami jadikan pemimpin sebagian mereka ya dari sebagian mereka. Tidak mungkin pemimpinnya suatu umat diambil dari kalangan jin. Dari kalangan manusia di situ juga. Sehingga yang diambil, yang dijadikan itu adalah yang sama dengan mereka. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka sebab kesulitan ekonomi, paceklik, kekurangan pangan, melonjaknya harga-harga bahan makanan, kemudian ditambah lagi sebabnya pemimpin itu menjadi zalim, itu ternyata karena ulah manusia, masyarakatnya sendiri. Apa itu? Ketika mereka tidak mengikuti aturan Allah dalam bermuamalah. Muamalah ini lawan kata dari ibadah. Kalau ibadah salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Kalau muamalah itu jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, utang piutang, apa lagi? Ya, dan gotong royong dalam urusan dunia. Mereka manusia saat dia ini, mereka ini tidak mengikuti aturan Allah dalam muamalah, dalam urusan dunia, transaksi, jual beli dan lain sebagainya, maka dihukum sekaligus 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang pertama? Kekurangan pangan, kesulitan ekonomi, ini secara merata ya. Kemudian yang ketiga, ditimpakan kepada mereka, muncullah pemimpin-pemimpin yang zalim. Terus bagaimana memperbaiki? Memperbaikinya ya dari awalnya kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, dan ternyata kita lihat ya bagaimana masyarakat sekarang dalam pekerjaan sehari-hari mereka, baik yang swasta maupun negeri. Ternyata suap menyuap itu menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan di suatu instansi menjadi sesuatu yang wajib. Saya mengatakan demikian karena memang ada yang mengatakan demikian dari kalangan mereka, instansi yang resmi mengatakan itu sudah menjadi sistem. Kalau tidak dilakukan maka kita akan dicela, kita akan mundur teratur, kita tidak akan mendapat posisi dan lain sebagainya. Suap penyuap, ada lagi riba. Kalau dagang ngurangi timbangan tadi, ya. Kalau dagang memuji barang berlebihan, kalau dagang menyembunyikan cacat, ya. Terjadi persaingan yang tidak sehat, curiga dengan kawannya, kemudian saling mendolimi. Kadang-kadang kelihatannya bagus, diskon besar-besaran, tapi intinya semoga usaha teman saya yang satu ini mati. Ini zalim namanya. Kalau buka usaha ya buka aja, meskipun sama item barang-barang yang dijual dengan teman kita tidak mengapa, tapi jangan sampai ada kezaliman. Di antara kezaliman adalah sengaja banting harga untuk mematikan usaha temannya. Tidak boleh. Ini cara-cara orang-orang jahiliyah. Kemudian suap menyuap tadi sudah, kemudian menimbun bahan makanan, ya ketika sulit ditimbun, kemudian ketika sudah nggak ada baru dijual dengan harga mahal. Ini semuanya adalah yaitu ketidakpatuhan kepada syariat dalam masalah muamalah.